Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan membahas unit kompetensi menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar. Ya, teman-teman mungkin sudah familiar dengan kata presentasi dan mungkin juga ada yang sudah pernah membuat sebuah slide presentasi. Oke. Sebelum kita mulai praktek menggunakan software presentasi, kita pahami beberapa pengertian, beberapa istilah, dan beberapa macam serta contoh-contoh produk-produk apa yang bisa dihasilkan menggunakan perangkat lunak presentasi. Oke, yang pertama, apa itu perangkat lunak presentasi? Ya, perangkat lunak presentasi adalah suatu aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat file-file presentasi. Ada juga yang mengatakan bahwa perangkat lunak presentasi adalah software atau aplikasi pembuat file presentasi yang dapat menyatukan objek multimedia seperti foto, video, dan suara. Karena fungsinya sebagai alat untuk mengutarakan ide atau gagasan, maka program atau perangkat lunak presentasi harus memiliki tampilan yang menarik. Jadi artinya presentasi harus memiliki tampilan yang menarik. Jadi program presentasi atau file presentasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak presentasi harus memiliki tampilan yang menarik. Selanjutnya, apa saja macam-macam perangkat lunak presentasi? Jadi mungkin selama ini teman-teman sudah familiar dengan aplikasi presentasi misalnya PowerPoint dari Microsoft. Nah, sebetulnya ada aplikasi-aplikasi lain atau perangkat lunak presentasi yang lain yang bisa digunakan sebagai alternatif Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu LibreOffice. Kemudian ada juga Visme, ada juga OpenOffice, ada juga SlideDoc, ada juga Prezi. Nah, ada juga Google Slide, ada juga Focuskey, dan yang paling familiar dengan kita mungkin adalah Microsoft Office PowerPoint. Dari semua perangkat lunak tersebut tentunya ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Ada yang bersifat offline dan ada juga yang bersifat online. Artinya untuk menggunakannya kita harus terhubung ke servernya melalui koneksi internet tentunya. Oke, di praktek nanti kita akan lebih banyak menggunakan aplikasi PowerPoint. Untuk itu saya akan jelaskan sedikit tentang Microsoft PowerPoint. Ya, PowerPoint adalah software presentasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa yaitu Microsoft Corporation. PowerPoint berada dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan aplikasi Office, di dalamnya tentu ada paket lain selain PowerPoint yaitu Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan lain-lain. Jadi PowerPoint merupakan salah satu software di dalam paket aplikasi Microsoft Office. Nah, apa saja yang bisa dibuat dengan PowerPoint atau apa saja yang bisa dibuat dengan Microsoft PowerPoint? Oke, yang pertama tentu file presentasi. Tentu ketika kita menggunakan PowerPoint, hal pertama yang sering akan kita buat adalah file presentasi. Nah, ternyata PowerPoint juga bisa digunakan untuk membuat
file-file lain atau membuat produk-produk lain. Di antaranya thumbnail YouTube. Jadi, teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan software editing foto atau editing gambar, teman-teman bisa memanfaatkan PowerPoint untuk membuat thumbnail YouTube. Nanti kita akan praktek membuat thumbnail YouTube. Selanjutnya, kita juga bisa membuat banner sosial media, misalnya di Facebook, di Instagram, atau di aplikasi sosial media yang lain menggunakan PowerPoint. Kemudian kita juga bisa membuat label harga. Jadi misalnya kita menjual suatu produk di sosial media atau di marketplace, kemudian kita ingin menampilkan gambar produk dan harganya, kita bisa menggunakan juga dengan PowerPoint. Kemudian kita juga bisa membuat katalog produk. Ya. Katalog produk ini yang di samping kanan ini diedit menggunakan PowerPoint. Oke, selanjutnya flyer. Kita juga bisa membuat flyer menggunakan PowerPoint. Mungkin sebagian orang membuat flyer dengan Photoshop mungkin atau Illustrator. Nah, ternyata PowerPoint juga sangat mampu untuk kita gunakan untuk membuat flyer. Kemudian kita membuat CV atau resume. Jadi, kalau kita ingin membuat sebuah resume yang menarik, kemudian tampilannya juga enak dilihat, kita bisa juga memanfaatkan PowerPoint untuk membuatnya. Kemudian cover buku, baik buku yang tercetak ataupun yang e-book. Kita bisa menggunakan PowerPoint untuk membuatnya. Kemudian selain berupa file presentasi, berupa gambar, kita juga bisa membuat video company profile menggunakan PowerPoint. Output dari filenya adalah nanti berupa file video. Kemudian kita juga bisa membuat video promosi menggunakan PowerPoint. Oke, kita coba lihat bagaimana PowerPoint digunakan untuk membuat video. Nih. Ini kita lihat, teman-teman. Ini adalah sebuah file PowerPoint yang dipadukan dengan transisi animasi sehingga hasilnya bisa menjadi sebuah file video. Kita coba tampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk PowerPoint yang digunakan untuk membuat sebuah video company profile. Nah, satu lagi, ini adalah contoh PowerPoint, file PowerPoint yang digunakan untuk membuat produk video promosi. Kita coba tampilkan.
Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, PowerPoint sebetulnya software yang sangat powerful yang bisa kita manfaatkan untuk membuat berbagai macam file presentasi yang menarik, juga produk-produk yang sangat berguna juga untuk konten kita atau untuk media promosi kita atau untuk brosur, flyer, dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.